Kalau di keluarga aku tuh menariknya karena kami menggabungkan tradisi Tionghoa dengan kepercayaan Katolik. Jadi di meja sembahyang kami itu di bagian depannya nanti ada lilin putih 2, nanti di tengahnya ada dupa, tempat untuk dupa, untuk naruh hio. Di bagian belakangnya nanti ada salib. Ingat gak lo? Atau belum pernah punya ini? belum punya anak ya soalnya. Belum, tapi waktu kelahiran ponakan-ponakan aku, papi aku itu mencari kelapa yang bisa diukir. Oh, buat? Ini cerita kita. Yun, lu masih pegang mitos-mitos Tionghoa nggak? Gua tahu sebagian. Masih dikerjain nggak? Kalau itu nggak terlalu repot, masih gue jalanin. Setidaknya jangan sampai disengaja lah ngelanggar. Oh gitu. Apa sih banyak banget nggak sih kalau itu? Nah, maksudnya kan di suku-suku lain juga ada ya tabu dan pantang masing-masing dan mungkin ada yang beririsan gitu. Nah, tapi kalau di Tionghoa kayaknya ada yang khusus juga ya karena ada terkait hari raya, terkait yang tertentu. Yang hari raya deh paling sering. Yang lu denger apa misalnya kalau hari raya? Di keluarga aku itu cuma merayakan 3 tradisi Tionghoa. Imlek, Xinjia ya, terus sembayang bacang sama sembayang cengbeng. Oke. Oh, yang lain-lain udah enggak lo ya? Berarti di korting ya? Di korting karena di korting lo ya. Kayak ronde enggak, itu kue bulan udah enggak lagi ya? Iya, udah enggak. Kue bulan gue beli aja di supermarket. Makan sendiri. Oke, kalau Imlek kan tahun baru. Cengbeng itu yang ziarah kubur ya? Ziarah makam. Ziarah makam. Kalau yang bacang itu yang ya ini ya? Iya, sembayang pecun itu. Jadi naruhin bacang. Ceritanya siapa sih itu? Lupa aku ada ceritanya. Iya, itu pokoknya kesetiaannya raja yang setia sama kaisar ya waktu itu. Nah, tapi dibunuh, dibuang ke sungai. Iya, itu lambang kesetiaan dan loyalitas pada negara, keluarga, ya gitulah gitu. Nah, kalau di hari-hari ada hal-hal tertentu nggak yang tabu, yang pantang, yang harus, yang ini, yang lu ingat apa tuh misalnya? Yang paling penting itu sebetulnya hari Xinjia. Jadi Xinjia di hari pergantian tahun itu sebelumnya harus ada beberapa pantang dulu yang harus dilakukan gitu kan. Kayak salah satunya kami harus potong rambut sebelum hari Xinjia-nya. Terus ini bersih-bersih rumah ya? Bersih-bersih rumah dari ujung ke ujung, ganti spray. Terus bersih-bersih. Jadi harus mandi lengkap gitu sehari sebelumnya. Mandi lengkap sampai keramas. Aku pikirnya yang lain loh kalau mandi lengkap. Sampai keramas karena pas hari Xinjia-nya kami nggak boleh nyapu, potong rambut, nggak boleh ngepel, nggak boleh motong bagian tubuh dari rambut sampai kuku itu nggak boleh dipotong karena takutnya motong jalur rezeki kan. Nggak boleh keramas juga. Sampai kapan? Satu hari itu doang. Oh, kirain sampai cap gomeng 15 hari loh. Terus. Selain itu biasanya kami punya pantangan tentang angpau. Oh, misalnya apa tuh? Misalnya kayak. Jadi kami memberikan angpau itu ke orang-orang yang belum menikah dan terutama untuk yang belum bekerja sebagai bentuk dukungan dan pengharapan bakal datang rezeki yang lebih banyak untuk mereka gitu kan di tahun mendatang. Jadi angpau hanya untuk yang belum nikah atau ini ya? Gitu. Jadi lu masih terima angpau kan ya? Masih gua. Jadi kalau ngomong kodenya masih terima angpau artinya masih itu ya gitu. Masih single. Walaupun udah kerja dan macam nggak boleh ngasih ya tetap ya? Ya, kalau yang single justru pantangannya tidak boleh ngasih angpau di hari Imlek karena nanti bakal susah jodohnya. Ya, gitu ya. Terus apa lagi tuh yang lu ingat yang tabu pantang kalau hari raya teh? Kalau Imlek sih taunya cuma itu aja karena Imlek tuh lebih ke perayaan kumpul keluarga makan bareng. Ya. Di tempat kami. Terus kudu ada menu tertentu ya, wajib kayak mie kayak itu kan harus ada ya. Iya, menu-menunya itu nanti harus berhubungan dengan simbol-simbol panjang, banyak, warnanya merah dan kuning. Pokoknya kaya lah ya. Iya, dan rasanya manis. Rasanya harus manis. Nah, makanya kan makanan-makanan yang melambangkan prihatin kayak makan bubur itu. Baiknya enggak ya? Jangan gitu. Terus makan bacang juga boleh disajiin tapi nggak boleh dimakan di hari itu karena bacang itu kan lambang hidup yang prihatin juga. Ya, seperti itu. Jadi kami harus merayakan kemakmuran, kesejahteraan di hari itu. Pokoknya ya. Gitu. Oke. Ada lagi nggak kalau hari raya yang lain misalnya ada khusus nggak kayak cengbeng atau apa ada yang khusus nggak kalau lu?
tabu pantang tertentu? Tabu atau pantang sih nggak ada, karena biasanya ngikutin aturan di hari-hari raya itu aja. Kami harus sembahyang, terus yang disajikan di meja sembahyangnya juga udah ditentukan. Lalu harus bersihin makam juga gitu. Tapi memang itu ada pantangan tersendiri kan, misalnya di altar nggak boleh berapa, ini ada apa yang harus ada kan juga itu jadi ini ya. Oh ya, itu jadi aku dan sepupu sudah bikin peta meja sembahyang. Karena gak boleh salah tempat, mana naruh ayam, mana naruh ikan rebus gitu kan. Kok ikan rebus ya, pokoknya ikan yang di tim itu. Iya. Lalu buah, kukus namanya. Iya. Buah harus ditaruh di mana? Nah, apa yang harus ada ya? Iya. Kalau di keluarga aku tuh menariknya karena kami menggabungkan tradisi Tionghoa dengan kepercayaan Katolik. Jadi di meja sembahyang kami itu di bagian depannya nanti ada lilin putih 2, nanti di tengahnya ada dupa, tempat untuk dupa, untuk naruh hio. Di bagian belakangnya nanti ada salib. Oh, aduh, ini apa ini? Tapi itu memang satu hal yang unik ya, karena kalau kita ngelihat memang kultur klasiknya Tionghoa memang terbuka sama semua ini ya, dan di beberapa tempat bahkan mengadopsi kepercayaan lokal untuk dijadikan bagian juga dalam ritual. Iya betul, makanya di meja sembahyang kami itu nanti disediakan sirih pinang, karena walaupun di tradisi Sunda memang ada ritual yang menggunakan sirih pinang juga di meja persembahan mereka. Kami pakai itu alasannya karena nenek kami tuh dulu suka nyirih itu juga. Jadi bagian dari ini juga ya, adopsi budaya lokal yang dipakai. Kenapa ada salib? Karena sebagian leluhur kami itu kayak ada juga yang Kristen engkong gitu. dan paman bibi itu sudah masuk dibaptis Katolik. Wah, ini unik teman-teman, hybrid. Tapi teman-teman kalau kunjungan juga mungkin pernah lihat ya di beberapa kelenteng-kelenteng besar atau vihara yang udah cukup tua, misalnya di beberapa kota di Bogor, di Bandung, di Jawa. Itu mungkin akan lihat juga ada beberapa tokoh-tokoh lokal yang sudah leluhur gitu ya, dijadikan juga bagian dari altar gitu ya. Di Bogor mungkin pernah lihat Surya Kencana ada di Danagun gitu ya. Kalau kelenteng Bandung mungkin pernah lihat ada Wirata Kusuma itu jadi ini. Bahkan di Jombang itu ada beberapa ini yang altarnya Gus Dur udah ada ya kalau untuk itu. Jadi di Semarang juga ada gitu. Jadi emang jadi bagian yang unik gitu. Nah, tadi tuh tabu pantang kalau raya. Kalau yang hari-hari ada nggak yang lu ingat? Justru kalau hari-hari biasa pantangannya itu kayak mix dengan kebudayaan Sunda. Jadi kayak misalnya almarhum mami waktu mau pindah rumah, dia akan menghitung tanggal hari baiknya, yaitu nanya ke orang pinter. Pakainya pakai apa nggak tahu tuh, nanya ke orang pinter aja. Nah, orang pinternya memang yang ngerti tradisi Sunda berarti. Iya, yang ngerti tradisi Sunda. Ya, karena mami bilangnya rumah itu adalah tempat di mana kita meletakkan atap kita di antara tetangga-tetangga kita. Jadi harus mengikuti adat tetangga-tetangga kita, adat setempat gitu. Jadi waktu itu hari baiknya dihitung pakai ini ya, cara ini ya kalender kartikannya Sunda berarti ya, kayak semacam itulah mungkin ya. Iya, kalau pindah itu harus hari Sabtu. Saya sih belum pernah pindah kosannya. Nah, waktu pindahan mami itu di rombongan arak-arakan pindahan barang-barang itu beliau membawa satu kendi isi air dan satu kendi agak besar lagi isinya beras, katanya persembahan untuk Dewi Sri. Iya betul. Jadi sejak kecil itu aku selalu melihat ada tempayan beras dan kendi isi air. Tiap hari Kamis malam Jumat isi kendi airnya diganti pakai air yang ada di rumah gitu. Ya agak mirip tradisi. ya saya ngerti itu bagian dari tradisi klasiknya Sunda, dan kadang-kadang teman-teman yang Muslim di daerah Sunda juga mungkin masih pakai ya tradisi itu, ada juga sebagian gitu ya masih yang mungkin pakai. Makanya dulu tuh aku mengira aku itu orang Sunda karena ada sebagian tradisi Sunda yang memang kami jalankan. Iya betul. Dan emang kayaknya di beberapa budaya juga bersinggungan seperti itu ya. Di tradisi kita di Sunda tuh ada kayak tradisi barongsainya juga ya. Itu akulturasi juga dengan teman-teman Tionghoa Sisingaan kayaknya. Sisingaan gitu. Jadi emang jadi ya itu ya, ada mix and match gitu ya kalau untuk itu. Lalu mami aku itu mempraktekkan semua pantangan-pantangan tolak bala di rumah. Kayak misalnya kalau ada hujan lebat, mami akan pasang pisau dapur. Pisau depan ya, diselipkan di sela-sela jendela gitu untuk tolak bala. Ya. Ini unik sih. Jadi ada dan mungkin teman-teman yang lain yang mungkin di tempat-tempat lain punya hal tersendiri ya, misalnya seperti itu, dan mungkin ada akulturasi dengan budaya lokal. Kita lihat kayak misalnya di Singkawang juga gitu ya, ada dengan budaya Dayak gitu ya, ada di Jawa juga dengan tradisi kejawen yang ini ada sebagian. Betul. Jadi waktu aku di Singkawang, mereka tuh punya perayaan unik untuk Cap Gome hari ke-15 setelah Imlek kan.
Mereka tuh melakukan festival, mereka mengadakan festival tatung ya. yang tujuannya membersihkan area kota dari roh-roh jahat atau energi-energi buruk gitu kan. Nah, orang-orang keturunan Tionghoa di Singkawang, mereka malam sebelumnya melakukan sembahyang di rumah masing-masing. Lalu mereka pada pagi hari Sincianya mereka mengundang arwah leluhur, nenek moyang dari negeri daratan Cina untuk merasuki tubuh mereka. Jadi mereka menyediakan diri sebagai medium. Medium ya untuk itunya. Lalu pada hari itu sepanjang hari mereka akan mengelilingi kota sambil melakukan doa. Arak-arakan dan ini ya semacam itu. Jadi memang sebenarnya arak-arakan ada ya di hampir semua ada. ini. Tapi uniknya yang di Singkawang itu karena ada ini tadi ya. Upacara pemanggilan arwah leluhur. Ya, dan bahkan itu kok pernah lihat ya ada yang apa ilmu kebal. Mereka mempraktekkan ilmu kebal ya. karena katanya mereka akan menghadapi roh-roh jahat atau energi buruknya itu gitu. Itu unik sih. Jadi memang mix and match ya. Ada beberapa hal tertentu yang kadang-kadang mungkin buat kacamata modern kok apa nih gitu ya gitu. Tapi memang nggak bisa dipilah-pilah karena bagian dari tradisi leluhur dan apa yang diyakini oleh nenek moyang waktu itu ya gitu seperti itu. Apalagi nggak lu yang sehari-hari yang biasa banget yang tabu pantang ada nggak? Misalnya kayak apa gitu jodoh nggak boleh sama ini atau apa gitu. Ada nggak kalau ini? Kalau jodoh biasanya sebetulnya dalam seluruh kehidupan orang Tionghoa itu ada perhitungan. Jadi melakukan sesuatu tuh kami selalu dibiasakan menghitung baik dan buruk, termasuk menghitung posisi-posisi rumah, kantor dan sebagainya yang kita sebut feng shui sekarang ya seperti itu. Arah mata angin, apakah baik atau enggak, lalu arah sinar matahari dan sebagainya. Nah, untuk perjodohan karena itu juga bagian penting dari kehidupan Tionghoa. Semua orang lahir jodoh dan kematian itu ritual penting mungkin ya di suku-suku. Jadi jodoh juga harus dihitung. Apa pantangnya nggak boleh apa tuh? Nggak boleh punya pasangan yang jarak usianya ganjil, angka 3. Angka 9 gitu. Dan jadi harusnya cowoknya lebih tua, cowoknya lebih tua. Ya, disarankan lebih tua dan angkanya kelipatan 4 karena pernikahan itu harus stabil seperti kaki kursi atau kaki meja. Berempat gitu, jadi stabil. Ya, saya pernah dengar itu ada mitos itu. Terus sio tertentu dengan sio tertentu ya biasanya ada ini ya. Iya betul. Jadi gitu. dihitung nih sio pasangan dan jam lahir pasangan karena nanti akan menentukan unsur alamnya. Kayak unsurnya nih sionya sio air, elemen air, tanah, api dan logam. Iya betul. Iya. Lalu terutama untuk yang single yang membantu pernikahan, itu biasanya banyak pantangannya dibandingin si pasangannya. Maksudnya pasangan menikah juga punya pantangan tapi untuk yang single yang membantu saudara. Apa misalnya? Misalnya yang single itu nggak boleh mencoba pakaian pengantin perempuannya gitu. Ya betul. Kalau yang laki-lakinya nggak tahu, belum pernah nanya. Ngapain juga dicobain jarang sih gitu. Terus apa lagi tuh misalnya? Lalu dan nggak boleh terlalu sering ya jadi bridesmaid ya? Nggak boleh lebih dari 3 kali. Nggak boleh lebih dari 3 kali jadi pengapit pengantin. Lalu waktu hari resepsinya kami harus berusaha dapat kue pengantinnya yang dikasih sama si pengantinnya. Sebagai biar lancar tuh jodohnya ceritanya. Perjodohan. Kalau sekarang tuh kayak bucket bunga ya yang dilempar gitu ya. Lalu lalu dulu juga teman-teman aku tuh biasanya metik bunga dari buket bunga mereka, lalu diserahkan ke pengapit pengantin atau panitia pengantin perempuan yang masih single. Jadi nanti buket bunganya memang dilempar. Udah dapat berapa buket? Atau terlalu sering jadi bridesmaid kayaknya? Enggak pernah lebih dari 3 kali. Selalu diingetin sama nyokap saya. Oke. Lalu pengantin itu biasanya memberikan angpau untuk pasangan yang masih single. Ya gitu sih, itu ini yang lain ya. Ada lagi nggak misalnya sehari-hari atau apa gitu nggak boleh? Gue ingat itu beberapa teman-teman misalnya habis dari rumah duka itu harus selalu cuci muka. Pantangan tentang kematian. Pantangan tentang kematian itu kalau keluarga kita yang meninggal, waktu kita akan mengantar jenazah dari rumah duka, itu kita harus melemparkan buah yang bulat ke belakang, pluk.
Buah bulat maksudnya ya misalnya kayak, semangka gitu. Gede banget. Dan nanti di belakang itu kalau nggak pecah nanti dibantu sama petugas Untuk hancurin. itu untuk dipecahkan gitu di belakang. Dilempar ke belakang dan kami nggak boleh lihat ke belakang. Oke. Lalu kami harus berjalan maju ke depan ke mobil jenazah dan pergi mengantar ke makam. Di makam juga begitu, ketika peti mati dimasukkan ke dalam tempat kuburannya, yang makam atau dimasukkan ke dalam kremasi, keluarga inti itu harus membalik badan. Oke, tidak menoleh ke situ berarti. Ya. Oke. Gitu, itu cara kami mengantar jenazah keluarga. Nah, lalu setelah selesai biasanya prosesi pemakaman dan sebelum pemakaman itu dilakukan 3 hari. Okay. Harus hari ganjil. Jadi dalam tradisi Tionghoa angka genap itu untuk hari-hari kegembiraan, angka ganjil itu untuk hari-hari duka. Nah, jadi kami harus meluangkan 3 hari untuk menemani jenazah, almarhum bersama kerabat dan kenalan yang akan memberikan penghormatan terakhir. Lalu setelah hari ketiga setelah pemakaman atau kremasi kami harus makan bersama. Sebagai tanda bahwa seluruh prosesi duka ini sudah selesai dan ini waktunya kami mengikat lagi kekeluargaan kami gitu. Tapi kan nggak boleh keluar rumah setelah beberapa lama tuh kan? Lalu nanti kami pulang ke rumah. Pulang ke rumah ada yang selama 7 hari nggak berkunjung ke rumah orang. Ada yang selama 40 hari nggak berkunjung ke rumah orang. Tapi kalau kerja boleh gitu. Nah, kalau kami terpaksa harus keluar rumah untuk kerja, untuk sekolah, kami tuh harus bawa tanda merah dari rumah. Jadi kayak pita atau apa gitu yang biasanya. Boleh pita, boleh secari kain, boleh kertas atau boleh barang yang berwarna merah. Jadi waktu mami aku meninggal, aku waktu harus pergi keluar rumah, aku bawa dompet merahnya mami kan, ditaruh di tas. Lalu aku taruh di toko. Waktu aku harus meeting sama temenku, terus aku nganter dia sampai depan pintu rumah. Aku tuh ngasih pita merah, terus aku bilang sama temanku, ini tanda kedukaan. Jadi ini harus dibawa masuk rumah kamu sebagai tanda penolak. Supaya jangan ada ini duka. Kedukaan malah petaka di rumah kayak gitu. Ini banyak ya, unik ya. Jadi mungkin di tradisi yang lain teman-teman juga pernah dengar ya, dan mungkin di komunitas Tionghoa yang dari yang berbeda ada hal yang lain yang perlu. Boleh juga share teman-teman nanti cerita untuk ini gitu. Apalagi nih biasanya yang paling lu inget tetap lu kerjain sampai sekarang tuh apa tuh misalnya? Ada nggak? Paling yang aku tahu tentang kelahiran. Apa tuh? Jadi kalau anak lahir? Kalau anak lahir di keluarga kami itu ada peringatan 7 bulan untuk kehamilan. Lalu 7 bulanan Terus? Setelah lahir kami ada peringatan 40 hari. Jadi setelah bayinya lahir nanti kami akan nerima banyak ucapan dan bingkisan untuk kelahiran anak. Nanti di hari ke-40 kami kembalikan tanda kasih itu bentuknya kue, disebutnya kue manye. Gitu. Ya. Ada pantangan nggak soal kelahiran atau ini? Ingat nggak lo? Atau belum pernah punya ini? belum punya anak ya soalnya. Belum, tapi waktu kelahiran ponakan-ponakan aku, papi aku itu mencari kelapa yang bisa diukir. Buat? Jadi setelah kami tahu anaknya itu akan laki-laki atau perempuan, di peringatan 7 bulan itu kami akan mencari kelapa diukir dengan tokoh wayang. Laki atau perempuan. Iya, itu mirip tradisi Jawa sih sebenarnya. Nah, nanti waktu hari peringatan ke-7 bulan itu, kehamilan 7 bulan, si kelapanya itu nanti akan dipecahkan di depan pintu rumah. Dengan harapan nanti prosesi kelahirannya itu lancar gitu. Dan nanti si anak itu akan membawa sifat-sifat yang dari tokoh yang ini ya, tokoh wayang Arjuna itu. kah atau Sergandi atau itu ya menarik. Ya itu mix and match-nya unik sekali ya, ada kultur yang memang bercampur, dan itu uniknya Tionghoa di Indonesia juga ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang kalau mungkin di Malaysia atau di Hong Kong kita nggak ngeliat itu gitu ya, tapi pas ngeliat di Indonesia ada akulturasi budaya yang unik dengan ini. Tapi sebenarnya lu sering kasih tahu nggak makna-maknanya di balik itu apa sih?
Enggak ya? Emang gak penting kayaknya ya. Dan mungkin kalau kita tanya para pakar juga mungkin ada pendapat yang berbeda-beda ya. Kenapa seperti itu dan kenapa tadi. Tapi itu unik sih. Intinya semua orang tuh mengharapkan hal-hal baik. Dan semua orang itu berpendapat hal-hal buruk itu patut diperingati dengan cara memberi waktu untuk berduka. Tapi setelah itu juga harus segera move on. Makanya ada tanda-tanda merah yang harus kami bawa untuk menunjukkan bahwa kami juga sedang melewati masa duka ini. Dan kami mengharap hal-hal baik di masa depan gitu. Ya, menarik sih. Dan tadi banyak ini ya pantangan. Dan mungkin kalau teman-teman tadi explore di budaya teman-teman masing-masing atau komunitas Tionghoa di tiap daerah juga mungkin bisa cerita ya gitu. Ada pengaruh budaya lokal juga yang akhirnya membuat tabu dan pantang yang hampir berbeda-beda. Tapi mungkin tujuannya tadi sama ya. Itu tadi mengharapkan kebaikan, menerima kalau ada kondisi yang duka tapi tidak larut di sana gitu, menolak kedukaan dan itu. Dan mungkin kadang-kadang ada juga yang strict ya. Pokoknya harus gini gitu. Walaupun kadang-kadang kalau ditanya kenapa nggak tahu juga gitu. Itu memang tradisi untuk kita. Dan lu sendiri masih mau pertahanin nggak tabu-tabu pantang yang tadi lu bilang katanya sepanjang nggak merepotkan lu ikutin aja berarti. Ada yang udah lu langgar nggak? Lu pernah langgar nggak? Ingat nggak? Satu atau dua yang pernah lu langgar. Ini yang ini nggak apa-apa, keluarganya jangan nonton ya. Ya aku langgar ini tentang pernikahan. Apa tuh? Jadi kan sebetulnya adik yang melangkahi kakak perempuan untuk menikah lebih dulu, itu harus memberikan cincin kan. Cincin. Nah, ya cincin atau sebenarnya cincin sih yang harus dikasih. Nah, cincin. Jangan tanya kenapa ya teman-teman. Pokoknya cincin aja. Gitu. Sebetulnya kalau boleh request aku pengennya iPhone aja lah deh buat cici. Cuma dia bilang nggak bisa, justru harus cincin biar kamu cepet nyusul. Nah, terus dikasih cincinnya. Cincin itu harus aku pakai sebetulnya. Di jari mana tuh? Di jari? ya, cuman waktu itu diserahinnya tuh waktu sangjit ya, itu waktu pertukaran barang kedua mempelai ya, dari mempelai laki-laki ke mempelai perempuan, dan mempelai perempuan itu akan memberikan separuh barang-barang persiapan pernikahan itu diberikan lagi ke mempelai laki-laki gitu. Nah, di hari itu adikku memberikan cincinnya, lalu aku harus keluar dari pintu rumah dan keluar aja. Terus ternyata? Lalu mempelai laki-lakinya masuk ke rumah gitu. Iya, I see. Apa ya? Jadi pokoknya gitu. Jadi sebelum mempelai laki masuk, lu harus dikasih dulu dan lu keluar. Aku harus keluar dari rumah, lalu calon mempelai lelakinya masuk ke rumah, dan di proses sangjit dimulai, dan aku harus ada di luar rumah gitu. Ternyata lu masuk ke dalam. Enggak. Nah, setelah acara itu selesai, cincinnya aku titipin mami dan gak aku pakai. Alasannya sih sebenarnya karena sempit atau apa? Aku memang gak pernah pakai perhiasan dan gak pernah pakai jam tangan gitu. Itu nggak bisa diulang ritual, jadi lu pakai sekarang supaya lu cepet nggak bisa. Ini menarik. Jadi pas lu katakanlah ngelanggar itu ada protes atau dari gimana dari keluarga atau gimana? Ada yang dibilangin pasti. Iya. Jadi untuk anak perempuan yang dilangkahi pernikahan oleh adiknya itu beban mentalnya sih sebenarnya besar banget. I know. Beda dengan anak lelaki yang dilangkahi oleh adiknya. Kalau anak perempuan itu seolah-olah kayak bukan cuma si anak perempuan yang malu, tapi bahkan orang tuanya juga malu karena kesannya nggak laku gitu. Ya. Itu memang perspektif yang ya umum sih, cuman di keluarganya dia pasti lebih keras lagi. Iya, jadi ada banyak drama-drama lah di hari sanjit itu. Itu juga mungkin sebagai cara pemberontakan aku ke mami aku bahwa aku nggak merasa malu loh dengan pilihan aku mengizinkan adikku mendahului. Karena sebelumnya kan adikku minta izin kan. Boleh nggak kalau misalnya kami menikah duluan. Terus kata aku, iya kalau itu memang jodoh kamu, apalagi kan jodohnya adikku itu pacar pertamanya kan. Ya udah panjang nih ceritanya. Iya, menikahlah gitu kan. Terus mami aku sebenarnya pengen ada banyak pantangan yang aku kerjakan gitu kan supaya melancarkan jodoh kamu. Gitu. Ternyata nggak dilakuin tuh beberapa. Iya, ada dua aja sih yang nggak dilakukan.
Nanti kita curhatnya lebih panjang soal itu ada sangat personal. Tapi intinya ini ya, ada hal tertentu yang mungkin tetap berusaha dipertahankan, tapi ada juga yang ini. Nah itu juga jadi relasi juga ya buat teman-teman yang lain ya. Apakah masih tetap pertahanin itu dan kenapa teman-teman pakai itu? Kalau ditanya alasan filosofisnya di balik semua pantangan-pantangan yang tadi kita sebutkan mungkin banyak ya. Maksudnya di setiap suku juga pasti punya cerita itu ya. Kenapa ini alasannya mungkin bisa beragam dan mungkin juga belum tentu itu juga alasannya gitu ya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita menikmati itu sebagai bagian fenomena sosial ya. Jadi yang kita alami bareng-bareng gitu. Tadi prinsipnya sebenarnya sama ya, maksudnya mengharapkan kebaikan dan berharap hal-hal yang tidak beruntung tadi itu jadi sesuatu yang kita terima, tapi juga kita move on dari itu gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kita harapin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya mungkin ekspresinya beda-beda gitu ya, ekspresinya bisa macam-macam dan kadang-kadang nggak tahu juga alasannya kenapa pakai ekspresi yang itu gitu ya. Tapi kita bisa lihat itu kekayaan kultural sebenarnya, dan kalau teman-teman masih mau pertahankan ya beberapa aspek gitu ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang modern yang sudah bilang nggak lagi, nah mungkin teman-teman boleh kasih pendapat juga kenapa kita harus seperti itu dan kenapa enggak. Karena kalau nggak dilakuin semua kayaknya ada yang hilang juga ya. Aku merasa tidak ada simbol dari peristiwa hidup yang baru terlewati gitu. Iya. Jadi kan selain peristiwa kelahiran, pernikahan dan kematian, ada banyak peristiwa sehari-hari yang perlu kita hayati buatkan juga ya. Simbolnya sebagai bentuk penghayatan kita gitu. Oke, itu menarik sih. Jadi kita bisa, ini konteksnya mungkin bukan cuma sekedar konsep agama ya, tapi bagian dari keseharian ya, jadi yang kita alami yang seperti itu. Oke. Thanks you udah berbagi gitu ya. Teman-teman yang lain juga boleh share ya tabu pantang yang teman-teman ketahui di budaya masing-masing, di budaya Tionghoa juga. Kalau teman-teman mau share boleh. Nanti kita bisa lihat di kolom komentar apa aja yang jadi pendapatnya teman-teman dan pendapat di kita semua. Thank you udah berbagi sama kita. Terima kasih juga teman-teman yang nyimak. Sampai jumpa di obrolan vokal berikutnya. Mungkin nanti Yunita akan ada lagi share tentang yang lainnya gitu. Kalau nggak bosan ya aku ya. Oke, thank you banget Yunita dan teman-teman semua yang masih kan. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Dadah. Thank you semua.